Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani, Prodi PGSD, kelas 1C, Kampus 2 Surade, semester 1. Saya akan mempresentasikan tentang landasan histori pendidikan. Sejarah atau histori adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah atau histori penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, dan sebagainya. Sejarah pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri atau sebelum negara Indonesia merdeka. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah ada pendidikan di Indonesia gitu. Pendidikan Indonesia itu, sejarah pendidikan di Indonesia itu cukup panjang. Dari zaman kuno, dari zaman Hindu dan Buddha, dari zaman pengaruh agama Islam, dan zaman kemerdekaan. Jika dibahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia, pastinya tidak lupa dengan tokoh-tokoh yang bersejarah atau yang berpengaruh di pendidikan Indonesia. Yang pertama, tokoh penting dalam pendidikan Indonesia sekaligus tokoh kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta. Tujuannya supaya orang-orang Muslim mempunyai akhlak mulia, cakap, dan percaya diri supaya bisa berguna bagi masyarakat dan kerajaan mungkin waktu itu ya, karena belum berdiri negara Indonesia. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Ada metode pendidikan yang diringkas dalam empat keemasan. Yang pertama ada asas pendidikan siswa, Pancadharma, adat istiadat, dan semboyan perlambang. Dibentuk pada tahun 1922. Yang ketiga ada Yang ketiga ada Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i mendirikan INS, Indonesia Nether School. Indonesia Nether School ini disebut juga negara kayu tanam, berdiri pada tahun 1926. Tujuannya untuk mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atau usaha sendiri dalam mencapai kemerdekaan atau kemerdekaan untuk dirinya sendiri. Itu tokoh-tokoh yang berpengaruh di pendidikan Indonesia. Ada 5 butir yang dijadikan dasar pendidikan. Yang pertama adalah perubahan cara berpikir ke masyarakat. Yang ketiga aktivitas. Yang keempat kreativitas, dan tentunya optimisme. Segitu. Melihat ke sejarah landasan pendidikan di Indonesia juga cukup panjang, meliputi beberapa zaman, dari sejarah dunia, dari zaman Hindu dan Buddha, dari zaman pengaruh agama Islam, dari zaman pengaruh Kristen, zaman kolonial Belanda, VOC yang itu, zaman kolonial Jepang, zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, dan zaman Reformasi. Terima kasih, segitu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.